Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali ada di pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari dengan cepat saja kita langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 142 ayat yang pertama, lanjut kedua dan kita lompat ayat yang keenam. Mazmur 142 ayat yang pertama, kedua dan keenam. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, lompat ayat yang keenam. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Mazmur 142 ini ditulis oleh Daud ketika dia sedang berada dalam gua Adulam. Dan kalau kita melihat dalam 1 Samuel 22, di situ kita mendapatkan di mana Daud dia lari ke gua Adulam karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Akhirnya dia memutuskan untuk lari ke gua Adulam. Karena intimidasi Saul yang mengejar-mengejar Daud dan berkeinginan untuk membunuh Daud. Itu sebabnya dan ini menjadi alasan kenapa Daud lari ke gua Adulam. Dan kalau kita melihat arti kata Adulam, itu adalah tempat yang tertutup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini seberapa banyak di antara kita yang telah merasa kehilangan. Mungkin banyak di antara kita kehilangan waktu bersama keluarga, bersama istri, suami, anak-anak. Banyak di antara kita kehilangan harta, kehilangan pekerjaan karena situasi yang ada, dan lain sebagainya. Dan hal yang sama yang dirasakan oleh Daud pada saat dia berada di dalam gua Adulam. Dia kehilangan waktu bersama keluarga. Dia kehilangan harta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dalam Mazmur 142 ayat yang ke-6, Daud masih bisa mengatakan Engkaulah tempat perlindunganku. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa bisa Daud mengatakan hal demikian? Karena satu hal, Daud tidak pernah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Daud terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia dapat mengatakan Engkaulah tempat perlindunganku. Karena Daud tidak pernah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat-saat ini? Mungkin saat-saat ini dalam situasi yang seperti ini, kita banyak kehilangan pekerjaan. Kita banyak kita kehilangan bisnis. Kita kehilangan waktu bersama teman-teman. Karena kita harus berada di rumah. Dan lain sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan kembali datang bagi setiap kehidupan kita. Baik bagi saya maupun Bapak Ibu Saudara yang ada. Untuk kembali membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap waktu, setiap jam, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam bagian lain, dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat 24 sampai 26, di situ dikatakan sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau kita melihat dalam kisah Paulus dan Silas ini, walaupun mereka sedang dalam penjara, kita tahu bersama kalau orang berada dalam penjara itu bukan hal yang mengenakan. Dia juga mengalami banyak kehilangan waktu bersama orang lain. Dan juga banyak hal yang mungkin
dia alami kehilangan. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25, di mana Paulus dan Silas tetap membangun hubungan, di mana mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan itu kita dapat melihat dalam ayat yang ke-25 dalam Kisah Para Rasul 16. Begitupun dengan kehidupan kita. Mungkin pada hari ini kita sedang diperhadapkan masalah yang besar. Masalah pergumulan hidup. Sehingga kita banyak kehilangan pekerjaan, bisnis kita harus tutup. Kita kehilangan banyak hal di dunia ini. Tetapi mari, dalam situasi yang seperti ini kita tetap membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus membangun hubungan kita tiap jam, tiap waktu, tiap saat. Kita terus berhubungan dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Segala puji syukur kami kembali naikkan hanya kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah kembali mengingatkan kami untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami kehilangan hubungan dengan Engkau. Kami lebih mementingkan masalah yang ada di dunia ini dan kami kehilangan hubungan dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang menegur setiap kehidupan kami agar kami terus membangun hubungan bersama dengan Engkau. Memberkati setiap kehidupan kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan Allah Roh Kudus itu terus menjadi bagian kehidupan kita. Dan biarlah kami bukan hanya bisa menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang dapat dimenangkan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, itu berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menutup renungan pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.